Halo, saya Anastasia Sari Dewi. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu rekan saya, seorang psikolog klinis dewasa juga namanya Beta, ya, Beta Kurnia Ariza. Beliau adalah seorang rekanan di rekanan di Biro Psikologi Anastasia and Associate. Jam-jam ngantuk nih ya, jadi agak ngeblank. Nah, di sini Mbak Betanya sudah join, jadi kita akan bahas tentang burnout syndrome. Saya akan invite uh, Mbak Beta. Ya, sebentar. Halo Sari. Halo Mbak Beta. Assalamualaikum Mbak Beta. Waalaikumsalam Santi. Apa kabar? Baik, sehat. Kamu Ngantuk ya? sehat? Sehat. Ngantuk ya? Iya lumayan. Tadi agak nge-lag gitu pas lagi bilang salah kata. Oke. Jam-jam rawan. Oke. Mbak Beta, terima kasih waktunya ya di weekend ini siang-siang kita mau berbagi ke teman-teman sekalian. Mungkin ada yang udah join atau belum pun nanti bisa lihat di IGTV. Kita akan ngomongin tentang burnout syndrome ya Mbak Bet ya. Mbak Beta boleh kenalan sedikit. Tadi saya udah sebut sih Mbak Beta psikolog klinis dewasa gitu ya. Mungkin Mbak Beta boleh eh, Mbak Beta ini cukup aktif teman-teman, ada di mana-mana. Jadi mungkin Mbak Beta boleh kenalan sedikit. Aktif di Silahkan rumah Mbak Beta. sebenarnya. Iya, perkenal apa ya? Nama saya Beta Kurnia. Biasa dipanggil Beta. Saya jadi rekanan di Anastasia Associate. Udah 2 tahun kali ya saya. Sekitar 2 tahun ya. Selain di Anastasia juga ada di beberapa tempat yang lainnya. Itu aja kali ya. Kegiatan sehari-harinya konseling aja. Gitu. Oke, oke. Thank you. Jadi Mbak Beta adalah psikolog klinis dewasa ya. Beliau ini teman saya juga, teman dari zaman belajar bareng sampai sekarang kerja bareng. Kadang saya juga masih dibantu Mbak Beta untuk diskusi atau sharing tentang kasus-kasus atau isu yang lagi saya hadapin. Jadi thank you kesempatannya Mbak Beta. Kita ngomongin langsung ke topik burnout syndrome. Ya, topik ini saya nggak tahu Mbak Beta sepakat atau setuju nggak dengan saya. Burnout ini setelah pandemi terjadi ya, waktu WFH, burnout itu tambah banyak. Mbak Beta sampai di sini sepakat atau enggak? Iya, Sepakat dulu ya? tuh padahal burnout itu kan hanya dirasakan sama pekerja-pekerja kayak dokter, perawat, pengacara gitu ya. Tetapi semakin ke sini tuh kan semakin banyak ya, Sar ya, yang Mm-mm. ngerasain. Bukan hanya profesi-profesi itu aja. Padahal bahkan untuk pandemic burnout itu juga ada istilah tersendiri gitu. Hmm. Oke, oke, ada tuh. Menarik. Nanti sedikit dikasih tahu kali ya Mbak Bet. Atau pandemic burnout itu berarti eh, semenjak sekitar awal tahun 2020 gitu ya Mbak Bet berarti terjadinya ya. Mulai adanya. Sejak awal. Iya, mungkin kalau sekarang kita bahas yang beberapa sebab yang lainnya juga kali ya, biar pandemik ini Mm-mm, nggak mm-mm, satu-satunya, seolah jadi satu-satunya kambing hitam gitu yang kita bicarakan, karena pasti ada banyak sekali apa ya isu terkait dengan burnout. Biasanya tuh nggak cuma ada satu faktor gitu, biasanya ada beberapa faktor yang dia mempengaruhi dari burnout ini. Apakah pandemik mm-mm, aja? Kadang kan enggak ya, Sarya. Kadang pandemik, mm-mm, terus di rumah juga ada stresor gitu, di rumah nggak nyaman mm-mm, sama orang tua. Nah ini kan juga kolaborasi yang menimbulkan adanya burnout gitu. Tapi kadang mm-mm, kalau mm-mm. misalnya pandemi kan semua orang ngerasain, tapi kenapa kok ada orang yang nggak burnout? Ada orang yang Mm-mm. burnout. Nah ini kan pasti akan ada faktor-faktor yang lain juga yang mempengaruhi gitu. Oke. Oke, sebelum kita kupas faktornya apa aja, teman-teman mungkin nggak semuanya paham ya. Apa sih burnout dari tadi yang disebut sama Mbak Beta dan juga Sari ya? Burnout itu tuh kayak apa nih? Kita menjelaskannya, kondisi kelelahan yang amat sangat sampai menguras motivasi dan juga energi kalian. Ya, jadi ini beda sama sekedar stres yang pada umumnya terjadi ya. Orang kalau stres itu wah kayak orang kebakaran jenggot gitu ya. Orang stres kebakaran jenggot dia kayak panik
kesel, emosi gitu ya, pengen matiin apinya gitu kan ya. Tapi kalau orang burnout tuh ibarat kata jenggotnya kebakar dan dia udah diem aja, dia udah kehilangan motivasi, gairah dan Udah apapun dia capek. biarkan. Iya, Betul, udah dia capek. sudah capek dan tidak melakukan usaha apapun untuk memadamkannya. Jadi boleh dibilang burnout itu seperti itu. Jadi Iya. bahaya nih dan seringkali kita nanti akan agak masuk ke dua area ya kurang lebih, tapi mungkin kebanyakan yang familiar dengan istilah ini adalah orang-orang yang bekerja ya dengan rutinitas kerjaannya. Burnout kenapa kita angkat ya, karena tadi Mbak Bita juga sepakat bahwa banyak nih makin lama kasus burnout ini merembet sampai kemana-mana, sampai ke tadi ya udah capek banget sampai merasa depresi juga ada ya Mbak Bet. Feeling Yes, depressed ya sebenarnya, beda feeling sama depressed. depresi klinis gitu. Betul, Nah, betul. mungkin disclaimer kali ya Sar ya, karena burnout ini tuh bukan diagnos gangguan jiwa gitu, bukan ya Sar ya, tetapi dia Mm-mm. adalah sebuah sindrom. Memang dia tuh masuk ke ICD gitu, tapi dia nggak masuk ke DSM. Dia hanya masuk sebagai sindrom aja, bukan berarti yang mengalami burnout, oh berarti aku punya gangguan jiwa ya, enggak. Ini Mm-mm. isu kesehatan mental, ya bukan diagnos gangguan jiwa tuh bukan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi perlu dipahami betul sebab-sebabnya nanti apa aja dinamikanya apa yang terjadi supaya kalian kalau merasa saat ini mengalami atau belum pun bisa menghindari atau cari solusi, segera cari penanganan yang tepat supaya nggak resign mendadak tanpa rencana cadangan ya, tidak melakukan ngambil keputusan-keputusan yang nekat tanpa melakukan apapun ya Mbak Bet. Sip. Oke, lanjut Mbak Bet. Sekarang ngomongin tadi sebabnya. Ya, kita masuk ke sebab-sebabnya burnout itu biasanya apa aja, Mbak Bet, kalau dari kamu. Nanti aku juga sharing nih. Nah, oke, kalau tadi sempat sebenarnya kamu sudah sebutin kan, awalnya itu sedang ngerasa stres nih, gitu kan. Stres tuh naik terus, levelnya kan naik tuh. Nah, ketika stres ini kemudian berlangsung lama, dia tidak bisa terhandle dengan baik, nah seringkali dia akan jatuh ke burnout gitu. Kenapa? Karena ya tadi stresnya tuh, aduh kok gini terus ya, aduh kok pandemi nggak selesai-selesai ya, gitu. Nah kemudian performasi kerjaku juga kok makin menurun juga ya, gitu. Nah makin lama kan akan juga makin capek, gitu. Nah ketika stres ini sudah menjadi stres kronik, kemudian tidak dapat terhandle dengan baik, menumpuk gitu ya, banyak stres yang kemudian menumpuk. Nah seringkali ini juga kemudian menjadi burnout. Nah kalau kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi, sebenarnya ada banyak. Ada faktor dari individunya sendiri, personal gitu ya. Kemudian juga ada faktor-faktor eksternal, kayak misalnya kalau eksternal tuh ya apa yang sedang terjadi deh, pandemi gitu, misalnya nggak bisa keluar-keluar. Untuk orang yang ekstrovert, yang dia butuh recharge-nya ketemu sama temen, nah itu kan pasti akan jadi PR banget ya, ketika harus diam di Mm-mm. rumah gitu misalnya. Mungkin juga untuk yang bekerja, sistem kerjaan kayak gimana gitu ya, kerjaan ada banyak kali deadline dan ini terus itu, nah itu kan juga seringkali juga jadi burnout gitu. Faktor-faktor lingkungan seperti itu. Kemudian juga ada misalnya kayak dukungan sosial gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali ya dukungan sosial. Kemudian yang seringkali mungkin kita nggak sadar, pandemi selain tadi adalah media sosial. Jadi media sosial ternyata dari banyak penelitian itu juga mempengaruhi burnout. Kenapa? Hmm. Karena media sosial tuh seringkali kayak ngasih tahu kita gitu ya, tentang apa sih yang seharusnya gitu. Nah, ketika kita lihat nih apa yang seharusnya, kita jadi seolah kayak membandingkan, aduh kok aku nggak sampai ke situ ya. Gitu. Nah, itu juga kadang menjadi pressure tersendiri buat kita. Hmm. Padahal ya itu kita yang lihat gitu ya. Itu tidak ada tuntutan dari lingkungan atau media sosial juga tidak menuntut gitu. Tetapi kita yang kemudian membandingkan diri gitu. Nah, itu faktor-faktor eksternal ya, mungkin juga ada banyak sekali faktor-faktor eksternal yang lain. Kalau menurut kamu ada apa lagi, Sar? Faktor Mm-mm. eksternalnya? Mm-mm. Ada yang Eksternalnya lain nggak? itu kalau menurutku ya kaitannya selama WFH tadi ya. Apalagi sekarang nih yang kemarin aku temuin di klien-klien itu, WFH ini membuat jam kerja menjadi tidak jelas Mbak Beta, dan itu Ya, menimbulkan kelelahan yang amat sangat.
nggak jelas jam kerjanya, kemudian karena dia di rumah aja seolah-olah kok kayak nggak kerja, jadi dia berusaha memaksakan diri untuk melakukan banyak hal, overproduktif, over kelelahan, overwhelmed, dan akhirnya campur aduk gitu. Jadi nggak jelas nih sebenarnya capek karena yang mana nih, karena yang pekerjaannya atau rutinitas di rumahnya atau tadi ya Mbak Bet ketidakcocokan dengan anggota keluarga di rumah juga ternyata menimbulkan ketidaknyamanan dan nggak ada refreshingnya, nggak ada hahinya sama teman kantor gitu ya, nggak ada Hmm. keluar makan bareng temennya banyak gitu ya. Apalagi faktor seperti WFH begini seringkali orang jadi meeting pun bisa di hari libur ya karena toh kalian libur kan juga nggak bisa kemana-mana, kalian cuti bersama juga nggak bisa mudik, jadi mari kita kerja saja. Haha, lelah sekali gitu ya, sehingga itu bisa menimbulkan apa salah satu sebab yang baru kalau yang zaman sekarang. Secara umum tentu saja burnout itu eh, bisa juga dikarenakan selain tadi ya faktor-faktor overload dan juga overtime dalam bekerja juga tadi melihat di media sosial kayaknya kok seindah itu ya dan kurangnya apresiasi. Jadi dia kurang Ke diri mendapat sendiri apa ya. yang yes dari diri sendiri dan juga dari atasan. Merasa kok begini-begini aja ya gitu. Jadi itu Hmm. faktor-faktor yang bisa menyebabkan burnout kalau dari aku. Kalau dari Hmm. Mbak Jadi Beta, what else? boundariesnya Mhm. juga kurang ya. Mhm, Karena mungkin mhm, kalau ke kantor itu kan ada perjalanan tuh ya Sari. Jadi masalah di rumah tuh oke bisa ditinggalin nih gitu. Diproses mungkin di jalan tuh mhm, ditinggal-tinggal lah gitu. Bisa membedakan ini masalah rumah, ini masalah kantor. Tapi ketika kerja di rumah kan boundariesnya juga jadi blur ya. Ya masalah mhm. rumah ya dirasain di rumah, masalah kantor ya dirasain di rumah gitu. Itu mungkin ya yang tadi kamu sebutkan boundaries tadi ya, yang jadi overload dan segala macam tadi ya. Iya, betul-betul. Jadi nggak jelas ya. Yang biasanya dia mungkin di Hmm. perjalanan setidaknya dengar lagu, dengar radio, Hmm. ya kan ngelihat Hmm. stop makan apa gitu. Dia punya me time. Nah, begitu me time-nya kacau balau, hilang, ya nggak ada waktu Hmm. untuk istirahat, burnout lalu terjadi. Mahasiswa juga banyak yang kayak Ya, gitu ya Mbak Bet ya. banyak sih. Sebenarnya sekarang tuh kayaknya tuh hampir semua orang tuh bisa gitu ngerasain sesuai dengan aspeknya masing-masing ya, tentu saja ya. Gitu. Mhm, mhm. Oke, ibu Mungkin rumah kita tangga. oh, ibu bisa banget. Ada bahkan yang namanya maternal burnout gitu. Mhm. Karena ibu itu kan juga 24/7 ya untuk jadi ibu gitu. Anaknya terus gitu misalnya. Jadi dan kadang juga dia ngerasa bersalah ketika dia melakukan self care. Nah, itu juga akan sangat rentan mengalami burnout. Nah, cuman burnout ketika dirasakan sama ibu, seringkali itu membuat dia juga merasa, aduh kok aku ibu yang jahat ya? Kok aku burnout sih? Padahal kan harusnya aku senang karena aku merawat anak. Gitu. Jadi bebannya tuh kayak jadi berlapis-lapis gitu ketika ini dirasakan sama ibu. Gitu. Mhm, mhm. Iya, setuju. Sehingga dia nggak ada waktu untuk dirinya sendiri, self care nggak ada ya, me time-nya nggak ada. Jadinya ya gimana? Kamu tidak mengisi tangki cintamu, apa yang mau kamu bagikan ke Betul. anakmu? Ya, Mhm, ada yang nggak seimbang kan ya di situ ya. Kita ngasih mhm. terus, tapi tekonya kosong. Betul, betul. Oke, terus apalagi Mbak Bet penyebab lain yang belum kita sebut mungkin? Ada yang terlewat nggak ya? Penyebab lain eksternal Apresiasi itu apalagi Mbak ya? Bet. Yang kayak gaji Oh, gitu, oke. menurutmu gimana Mbak Bet? Oke, apresiasi dari tadi ya, mungkin ini termasuk ke dukungan kali ya, apa yang Betul dia kan? dapat gitu ya dari lingkungan. Ya, itu Nggak, juga termasuk mm-mm, ya. mm-mm. Hmm. Nggak melulu Ketika soal uang ya. iya betul, apresiasi, oh kamu terima kasih ya udah ngerjain ini. Seringkali kan apresiasi sederhana kayak gitu kan juga membuat dia, oh oke, aku dihargai nih apa yang dilakukan. Gitu. Hmm, Jadi kadang undervalued itu juga seringkali akan berpengaruh pada burnout yang dirasakan. Gitu. oke. Terus apa lagi Mbak Ada Bet? Ada juga lagi nggak yang kita belum um, sebut? oke, ada lagi seringkali ketika terkait dengan pekerjaan ya, ada tuh yang namanya masculinity contest.
besar. Jadi Hmm, masculinity contest betul. ini tuh pernah dengar nggak? Ya, 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 ya. masculinity contest ini tuh dia berusaha untuk oke, aku harus menang nih gitu. Masculinity contest ini bukan terkait maskulin cowok atau cewek gitu enggak ya, tetapi lebih ke pengen terlihat menang gitu. Meski cost-nya itu tuh ada banyak gitu. Pokoknya aku harus menang. Pokoknya aku harus mengutamakan pekerjaan. Kalau misalnya perempuan nih, seringkali kan ya kamu kan bekerja. Poin pertama kamu ya harus bekerja gitu. Walaupun mungkin di situ ada anak yang nangis gitu misalnya, ya kamu tetap harus kerja gitu. Nah, ketika ada persaingan nih menunjukkan keinginan untuk menunjukkan bahwa aku tuh yang terkuat di sini. Ketika keinginan tadi menjadi semakin besar, dengan mengabaikan hal-hal yang lain, mungkin cost-nya adalah kesehatan mental, misalnya mungkin cost-nya adalah tangki-tangki yang lain nih, yang dibiarin kosong tadi, nah itu juga seringkali akan berkorelasi juga dengan burnout tadi, gitu. Mhm, mhm. Apakah burnout kalau menurut Mbak Beta sama dengan bosen, Mbak Bet? Beda, bosen itu seringkali justru ada di awal-awal nih. Kalau Mhm, misalnya pernah dengar um, inverted U model gitu ya, itu ada yang namanya kayak kurva U kebalik gitu. Nah, di awal-awal itu seseorang ngerasa bosen ketika stress levelnya itu rendah gitu ya. Nah, ketika stress levelnya rendah, performasi dia kan cukup rendah juga ya. Ya karena ya mau ngapain, nggak ada yang dikerjain gitu. hmm, Ya ketika nggak ada yang dikerjain, misalnya seharian nggak ada kerjaan dari bos gitu misalnya, nggak ada deadline gitu, kayak kok bosen ya. Gitu. Karena stress levelnya rendah, performasinya juga rendah akhirnya, karena nggak ada peluang gitu. Nah, di situ biasanya akan ada burden, akan ada kebosanan di situ. Nah, mhm, ketika stresnya mulai naik, performasinya juga mulai naik nih, karena dia mulai tertantang. Oh, oke, seru nih, ada kerjaan nih akhirnya gitu. Mulailah dia naik. Nah, ketika, aduh kok naik terus ya, mulai deh fatigue, mulai demotivasi. Aduh kok capek ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya mulai awal-awal nih. Nah, ketika performasinya makin turun, padahal stress levelnya makin naik, di situ burnout terjadi. Gitu. Jadi hmm, burnout itu ya. bukan hal yang tiba-tiba terjadi. Pagi-pagi, oke aku burnout gitu. Enggak. Sebenarnya dari awal tuh sudah ada ciri-cirinya, udah ada clue-nya gitu. Tetapi kalau kita nggak aware dengan itu, ya seringkali akan terjadi burnout, bahkan mungkin bisa jadi breakdown gitu. Mhm, mhm. Oke. Nah, sekarang tadi Mbak Bet udah sedikit nyebut. Terus dampaknya jangka panjang efeknya sebahaya apa? Apakah cuman dia akan sampai di titik resign Hmm. atau sebenarnya ada dampak lain yang bisa ternyata timbul? Nggak cuman masalah kerjaan loh, ternyata dengan yang sudah kamu alami sedemikian rupa itu ternyata berdampak juga secara psikologismu. Iya, sebenarnya kalau dampak itu kan mungkin kita lihat dari perilakunya, dampaknya apa, Mm-mm, afeksinya, kognisinya, gitu ya. mm-mm, Mungkin kita bisa lihat dari situ. Nah, perilakunya seringkali ketika orang burnout itu kan dia lebih ke procrastinate ya. Dia lebih betul. menghindari tanggung jawab gitu ya karena udah capek gitu rasanya, udah nggak ada tenaga lagi. Gitu. Nah, seringkali produktivitas juga jadi menurun gitu. Nah, ketika Mhm, produktivitas menurun, di situ kan juga kemudian muncul mungkin juga semakin menyalahkan diri. Aduh, kok produktivitasku menurun sih? Gitu. Itu kayak siklus tuh yang ya udah kayak telur dan ayam aja gitu. Siapa yang duluan nih? Siapa yang mau dikat duluan gitu. Nah, perilaku hmm, juga seringkali yang muncul sebagai dampak dari burnout adanya gangguan tidur, gangguan makan juga ada. Entah itu yang jadi banyak banget, makan banyak banget atau tidur banyak banget, gitu ya, hipersomnia, atau yang benar-benar kurang jadi nggak bisa tidur atau jadi nggak nafsu makan. Nah, seringkali itu akan muncul juga. Nah, mungkin akan beda-beda nih, ada orang yang jadi nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, atau juga ada beberapa orang yang kemudian aduh kok jadi pengen tidur terus ya, tapi hmm, walaupun aku tidur tapi kok kelelahannya aku nggak hilang ya gitu. Karena karakteristik dari burnout kan, karakteristik pertama kan dia merasa kelelahan ya, tetapi kelelahan ini hmm, pun bukan yang kelelahan fisik aja, kelelahan mental juga dirasakan gitu. Jadi even aku udah seharian tidur, aku nggak ngapa-ngapain, cuma scrolling aja, cuma nonton aja gitu, tapi kok rasanya masih capek ya gitu. Nah, itu kan juga seringkali juga jadi dampak. Nah, itu salah hmm, satu dampak perilakunya gitu. Nah, kalau
Bicara emosional sebenarnya kan ada banyak ya Sar ya, kayak dia ngerasa cemas, aduh aku bisa nggak sih, aduh kok kayak gini terus sih, kok aku stuck sih, gitu. Misalnya ada rasa takut, mungkin juga ada rasa marah, entah itu marah ke sistem misalnya, kenapa sih kok bos nggak appreciate, misalnya kenapa sih kok gaji nggak naik-naik gitu misalnya, atau kenapa sih kok aku nggak bisa keluar dari sini gitu. Jadi mungkin marah ke lingkungan, mungkin marah ke situasi, kenapa pandemi nggak selesai-selesai, kenapa kok orang nggak pakai masker gitu misalnya, atau marah juga ke diri sendiri, kenapa sih kok aku nggak melakukan sesuatu yang membuatku tuh merasa bangga gitu. Mhm, mhm. Seringkali juga orang jadi sensitif ketika burnout karena tadi ya sumbunya udah pendek gitu. Seringkali seperti itu. Nah, long term-nya ya tadi ketika misalnya produktivitas menurun, seringkali kan juga mulai hilang nih kepedulian. Karakteristik tadi kan pertama kelelahan, ya. Betul. Kemudian kedua itu ada sinisme. Dia mulai Mhm. melihat melihat apapun itu dengan kacamata yang negatif gitu, entah itu ke pekerjaan, termasuk lingkungan. Nah, di sini seringkali udah mulai nggak ada empatinya saat gitu, Mhm, ya nggak, mhm. ya terserah orang lain mau burnout apa enggak, ya terserah, pokoknya aku burnout gitu. Nah, ketiga nggak percaya sama kemampuan dirinya dia. Nah, ini kan kalau misalnya bayangan sendiri, kalau misalnya ini long term ya akan makin bold gitu ya. Kalau ibaratnya kayak garis tuh Ya, dia makin bold gitu. Kalau menurut kamu oke. dampak-dampak yang lainnya apa lagi? Kognisi mungkin, fisik mungkin. Iya, iya. Kaitannya cemas itu saya setuju sih, dia jadi meragukan kemampuan dirinya dia sendiri kan. Kemudian belum lagi kalau dia nggak siap dengan rencananya dia setelah itu mau apa. Ada kaget dong orang yang biasa terbiasa gajian Iya, gitu ya, ada di satu sistem, satu pola tertentu, terus kembali kerja sendiri. Nah, itu kalau memang tidak siap-siap mental dengan itu, tidak siap dengan backup plan, itu bisa menimbulkan depresi juga setelah itu ya, feeling depressed ya, karena iya. apalagi nih yang harus dilakuin dan lain-lain. Betul, betul, saya setuju. Sinisme ya, apalagi kalau banyak teman kerja yang juga merasakan hal yang sama, jadilah geng julid ya, semua sinisme Hmm, berkumpul untuk membicarakan tentang politik di kantor ya, tentang si ini si ya, itu ya, dan juga tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa atau tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi betul. kalau Mungkin seperti itu, dirasa kayak mm-mm, menyenangkan gitu ya kalau julid gitu, bareng-bareng lah gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat lagi, kok juga tidak ada apa ya, tidak ada gunanya gitu nggak sih, Sat? yang ada malah kalian yang aslinya nggak burn out ya, tapi kalian misalkan lelah atau Ketularan. stres, tapi ketularan dengan emosi-emosi negatif dan semua kalian sekap gitu ya. Yang ada jadinya nanti betul-betul pola perilaku kalian, kerjaan pun kinerjanya jadi nggak maksimal dan lain-lain. Ini menarik Mbak Bet Ya. kaitannya karena saya sendiri pun real pernah melakukan satu survei ya di suatu Hmm, perusahaan gitu. Saya tanya tentang hal apa yang bikin mereka stres. Dan hmm, ternyata verbal itu sangat pengaruh besar di mereka ya. Statement verbal yang hmm, diterima dari atasan. Jadi nggak melulu soal angka hmm. gaji, tapi tadi apresiasi secara verbal. Jadi perlu tuh dipikir baik-baik ya pihak atasan, jangan sampai lupa mengapresiasi dengan entah itu menyapa atau memuji sedikit itu juga sudah dianggap hal yang penting ternyata buat para karyawan. Oke. Ada apa lagi, Sar, selain verbal appreciation? Kalau dari Hmm, yang kamu temukan. yang saya temuin adalah ketidakjelasan sistem. Jadi bingung, ini harusnya suku Hmm, ngerjain yang mana? Ya, bosnya yang A suruh ngerjain ini, bos yang B suruhnya begini. Nah, sebagai seorang karyawan yang tidak bisa bersuara apapun bingung ya. ngikutin sana sini, itu tuh kesel. Ya, betul. Apalagi kalau tadi ya ditambah kombinasi ada banyak faktor eksternal lain yang ternyata tidak hmm, tidak mendukung dia juga, misalkan kayak di rumah, nggak nyaman dan lain sebagainya, itu bisa bikin boom, gitu, makin boom. Jadi Iya. ketidakjelasan sistem, kacau balaunya job desk ya, pekerjaan, jam kerja, itu Hmm. sebegitu pengaruhnya besar gitu. Iya, Hmm. dan selain tadi ya mungkin kita kelupaan Sar. Ada faktor yang Mm-mm. mempengaruhi selain eksternal, tetapi kan juga sebenarnya ada faktor internal ya yang tadi kayaknya kita miss deh.
Ya, Iya. ketika faktor eksternal ini kan mungkin tadi ya kita sudah sebutin, tetapi ada juga faktor internal. Artinya mungkin memang burnout ini tuh kayaknya tuh kita bisa menyalahkan situasi atau keadaan gitu ya. Mungkin pekerjaan bisa nyalain bos, misalnya bisa menyalahkan sistem yang nggak jelas gitu misalnya. Tetapi ternyata ada faktor internal juga nih. Gimana sih cara kita menghadapi itu? Misalnya skill kita misalnya untuk melakukan pekerjaan tadi misalnya. Nah, itu kan sebenarnya faktor internal yang itu juga mempengaruhi burnout gitu. Nah, karena seringkali ketika misalnya kita bicara burnout, pertanyaan yang sering muncul seringkali itu gini, Sa. Terus tanggung jawab siapa dong? Ya kan ini yang salah perusahaan gitu. Karena ini kan ya emang sistemnya yang nggak jelas gitu. Jadi aku bisa apa? Nah, seringkali itu Hmm. seperti itu. Jadi memang kita perlu menyadari bahwa kita itu tuh selalu punya bagian, ada bagian yang selalu bisa kita kontrol gitu. Mungkin kecil gitu ya, mungkin tangan kita kecil gitu, tapi di tangan kita ini tuh ada satu atau dua hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, hari ini ngapain aja sih untuk self care? Mungkin 15 menit deh, 15 menit yang kita punya nih sekarang. Kita mau gunain itu buat apa? Mau pakai nonton aja misalnya, atau mau pakai skincarean misalnya, atau mau pakai ngobrol sama temen. Nah, itu kan pasti efeknya juga akan berbeda. Itu contoh sederhana aja sih. Gitu. Jadi memang ada faktor internal yang itu mempengaruhi burnout tadi. Gitu. Kalau Hmm. menurut kamu sendiri gimana, Sar? Iya, iya, iya. Setuju, sepakat Mbak Bet. Jadi perlu menilik lagi ya diri kalian. Jadi apakah kalian sudah berhasil ya melakukan self love kepada diri kalian ya dalam berbagai bentuk. Tadi Mbak Bet ngasih contoh self care juga, kasih waktu. Nah, eh, selain menyalahkan faktor-faktor eksternal termasuk skill ya Mbak Bet ya. Nah, itulah saya tadi pas dengerin Mbak Bet jadi ingat, jadi pengen ngomong bahwa itulah kenapa psikotes dibutuhkan untuk karyawan. Karena kaitannya emang bukan untuk kepentingan perusahaan aja, tapi juga untuk kepentingan pekerja. Ya, karena potensi itu kan nggak bisa dipaksain. Kalian akan lebih nyaman saat bekerja sesuai dengan potensi kalian. Nah, miris sekali kalau ternyata waktu mau psikotes dia belajar semua, dia hafalin, dia bikin contekan, semuanya. Begitu sudah masuk ke dunia kerja beneran, nah mabok deh ya. Kemudian menyalahkan sistem, menyalahkan ini itu. Padahal memang apa ya? Ya nggak cocok aja. Bukan berarti kamu tidak berharga atau bernilai atau tidak mampu, tapi kembali lagi setiap posisi itu punya apa kriterianya masing-masing. Jadi lebih baik kita masuk cocok di pekerjaan yang memang kriterianya sesuai dengan kita. Jadi memang Oke, perlu jujur gitu ya, ketika ngerjain psikotes ya. yes. Karena itu potensi kepribadian kalian sendiri gitu. Jangan sampai duduk di posisi di mana ternyata semua kelemahan kalian sangat-sangat eh, apa ya dihindari untuk posisi itu. Ternyata kekuatan kalian tidak kepakai di posisi itu. Yang mereka butuhkan kalian tidak punya. Nah, itu kalian akan ekstra banget effortnya ya untuk ngelakuin kerjaan, untuk belajar lagi. Belajar pun kalau memang tidak punya potensi di situ akan sulit ya Mbak Bet ya. Lebih mudah Hmm. untuk orang yang sudah ada potensi tinggal lebih ditingkatkan kompetensinya gitu. Oke. Wah, saya jadi teringat zaman-zaman bekerja di kantor kalau begini. Kenapa? Cerita ya. Kenapa? Kenapa? Iya, 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 kayak ya memang seperti itu. Banyak-banyak cerita, banyak kisah pasti ya. Poli, Hmm. banyak isu. Kalau dulu apa Oke, yang kamu lakuin, Sar? Kalau misalnya kamu lagi burnout gitu. wah ini Boleh nggak share? pertanyaannya susah ini. Kalau saya sih mungkin contoh paling yang eh, netral-netral, aman-aman ya. Saya ini kebetulan suka olahraga. Jadi di saat saya benar-benar capek, padahal kerja itu capek ya, badannya benar-benar capek masuk dari pagi, sering pulang itu tengah malam udah masuk pagi lagi gitu. Dan itu full benar-benar wah lah, semua gitu. Nah, tapi entah kenapa somehow walaupun badannya capek, ada waktu di mana saat saya ngelakuin olahraga, saya nggak pegang handphone, saya asik dengan diri saya sendiri di situ sambil denger lagu, sambil olahraga itu kan endurance ya, sambil kita kembali apa fokus itu enak banget sih. Kadang itu yang sering Hmm. saya lakuin gitu.
Atau Jadi itu juga eh waktu untuk diri iya, sendiri juga ya. itu me time saya. Walaupun me time yang lain self care-nya nggak kepegang waktu itu karena kerjaannya terlalu hektik. Tapi untungnya yang olahraga beberapa kali masih bisa kepegang. Jadi masih ketolong di Hmm. situ. Oke, Gitu. itu juga terkait pembagian waktu juga kali ya, Sar. Karena tadi kan kamu nyebutin kalau Mm-mm. kerjaan kamu itu kan hektik banget ya. Tapi kamu masih bisa meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu itu memang kontribut ke kesehatan mental kamu, gitu ya. Iya, iya betul. Bahkan jeda waktu 2 jam untuk sebelum Mhm. meeting mulai, saya bisa mampir ke mall sebentar, Lari. sejam balik Hmm. lagi untuk itu. Karena kalau ditanya kan capek olahraga, bener sih. Tapi entah Hmm. kenapa kalau saya olahraga bukan badan capek tapi enak. Nah itu yang Hmm. perlu selalu diingat sih. Karena duduk terus juga nggak sehat ya teman-teman, apalagi yang Hmm. kerja kantor kan. Ya begitu Iya, pengalaman ya. lama. Jadi memang ketika waktunya sedikit, gimana cara membuatnya menjadi efektif itu jadi PR ya, Sar ya. Kadang Mm-mm, tuh mm-mm. jadi apa ya, jadi alasan gitu. Aku tuh nggak punya waktu gitu. Padahal mungkin kalau dilihat-lihat lagi, sebenarnya bisa tuh disisip-sisipin gitu ya. Karena Mm-mm. tergantung ke kita menganggap itu tuh seberapa penting sih untuk kita lakukan gitu ya, Sar ya. Karena tadi kamu Betul, juga betul. meluangkan 1 sampai 2 jam gitu untuk ke mall gitu di antara jeda itu kan juga Mm-mm. hektik banget ya pasti ya. Iya, iya. Dan saya selalu zamannya kerja kantor kan mungkin saya boleh sedikit sharing teman-teman mungkin boleh dicoba. Karena saya masuknya pagi sekitar jam 7, jadi setiap jam 12 itu saya selalu makan sebentar lalu tidur siang setengah jam. Nanti baru mulai Hmm. lanjut lagi. Dan entah kenapa dan selalu alarm itu bahkan sampai saya udah nggak kerja kantor, alarm itu masih suka bunyi jam 1. Jadi serutin itu saya untuk selalu tidur. Eh, Ngantuk sih enggak ya, tapi nggak tahu. Saya baca literatur dan juga jurnal bahwa ya itu penting untuk otak kamu Penting. gitu. Untuk Iya, otak, daya iya. ingat dan juga mood. Jadi ya itu yang dilakukan. Gitu. Hmm. Jadi Seru semoga ya. teman-teman yang masih kerja kantoran ya, lagi burnout, lagi capek, lagi jenuh, ambil waktu deh di sela-sela kalian kerja Iya, yang tidak mungkin diganggu kalau sama memang sekali. iya, mungkin kalau Sari cocok dengan olahraga gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa aku nggak cocok gitu sama olahraga itu pun nggak apa-apa ya Sari ya sebenarnya ya. Karena setiap orang itu Iya. kan passion itu kan personal ya. Bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang nyaman gitu, tetapi recharging nggak sih? Gitu. So, kan sebenarnya kan Mm-mm. itu ya. Dan Mm-mm. recharging itu kan sesuatu hal yang personal. Bisa jadi Sari melakukan olahraga dan itu membantu dia gitu. Tapi buat beberapa orang mungkin olahraga yang gerak gitu, misalnya itu nggak membantu tuh misalnya. Tapi dia lebih terbantu dengan kayak yang yoga, pilates, itu pun sebenarnya nggak Mm-mm, apa-apa ya saya. mm-mm, mm-mm. Duduk ngopi gitu ya, makanya stok Iya, kopi di sambil kantor lihat tuh langit banyak. gitu ya. Orang kantor tuh Kalau ngasih aku, kopi banyak banget. Mm-mm. oh gitu. Kalau aku jeda sedikit gitu ya, kayak ya setiap orang kan punya kayak pause button gitu ya. Kalau misalnya waktu aku tuh cuma sedikit banget gitu, hektik banget antara 1 dengan 2 gitu ya, misalnya ya jadwal gitu, aku cuma sederhana ya tadi kayak minum kopi gitu ya, sambil lihat langit tuh udah gitu. Itu tuh kayak udah pause aja gitu. Jadi memang kita perlu ya Sarya untuk menemukan mungkin ada Yes. list gitu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mungkin 5 menit gitu atau mungkin oh oke, aku Mm-mm, punya 1 jam nih apa nih yang bisa dilakukan oh aku punya waktu 5 menit aja nih oke apa ya yang bisa dilakukan nah semakin mhm, banyak list mhm. ini itu kan seringkali juga jadi bisa membantu ya Sarya jadi nggak Iya. cuma aja aku harus olahraga gitu kan enggak Mm-mm. ya sebenarnya tapi punya pilihan-pilihan yang lain. Setuju, Hmm. setuju. Jadi silahkan kalian coba kembali menilik diri sendiri. Kalian itu terbantu kalau melakukan apa-apa hobi kalian yang masih memungkinkan untuk dilakukan di sela-sela pekerjaan ya. Atau kayak Mbak Beta tadi, kalau Mbak Beta sukanya ngopi sambil ngelihat ke langit ya. Kembali mindful ya Mbak Bet ya. Kembali in the Betul. apa di present ya di saat Grounding ini ya. gitu. Jadi nggak nggak wah ngerjain sesuatu sambil pikirannya habis ini ngapain 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 itu capek. Jadi kembali stop Hmm. sebentar. Oke, kembali rasain pegelnya di mana, capeknya di mana, mau apa baru nanti
lanjut lagi. Jadi be Iya, mindful. Mm-mm. Oke, jadi kita udah ngomongin sebabnya, kita udah ngomongin dampaknya ya, efeknya. Terus tadi ada sedikit saran juga bikin opsi-opsi untuk kalian lakukan di sela-sela pekerjaan ya, bikin prioritas ya, bikin jadwal gitu ya Mbak Bet ya. Kalian juga harus menyisipkan me time ya, me time kalian. eh Weekend juga agar bisa dipakai seoptimal mungkin. Kalau masih kerja juga di weekend, gimana tuh? Saya pernah ngalamin. Kalau masih kerja juga di weekend dan di hari libur, itu juga salah satu bisa nyebabin burnout. Tapi pintar-pintarlah kalian dalam eh, mengelola waktu. Semua ada konsekuensinya sih ya, Mbak Bet ya. Jadi iya. silahkan bijak-bijak dalam memilih. Ini saya kalau ngobrolin ini jadi pikirannya melayang-layang nih. Kenapa? Tunggu dulu ya. Iya, jadi bayangin kerja kantor dengan segala rutinitasnya dulu, ya. Oke, terus kaitannya dengan ekspektasi gimana Mbak Bet? Kalau menurut kamu orang burnout dengan segala mimpi-mimpi, tujuan, goalnya, standarnya, tapi ternyata apa yang dia terima di pekerjaannya saat ini tidak membantu dia untuk bisa meraih itu dengan cepat, malah dia ngelihat kayaknya gue kalau gini-gini terus kayaknya jauh banget deh mimpi gue bisa tercapai gitu. Apa menurutmu Hmm. Mbak Bet? Apakah harus dikurangi mimpinya, Um, direndahkan ekspektasinya? Oke, kalau kita ngelihat ekspektasi tuh sebenarnya kan dia bukan, kita nggak bisa melihat dia sebagai hitam dan putih ya Sarya. Boleh berekspektasi atau nggak boleh berekspektasi. Kan sebenarnya nggak kayak gitu Mhm. ya. Tetapi Betul, kita kan betul. juga perlu lihat ekspektasi ini kan harapannya dia kan bisa jadi Mhm, kayak bahan bakar gitu ya untuk kita. Kamu jadi mhm, tahu nih kamu mau kemana. Kamu jadi tahu nih apa yang bisa sih kamu lakukan sekarang untuk bisa ke sana gitu kan. Kan itu harapan dari sebuah ekspektasi gitu. Tetapi mhm, seringkali ekspektasi juga jadi sesuatu yang bukan jadi bahan bakar tapi kayak bakar diri kita sendiri gitu. Nah, di situ pentingnya evaluasi kali ya. Pentingnya be mhm, mindful, cek lagi, aware lagi. Kita evaluasi lagi. Aku punya ekspektasi kayak gini nih. Nah, ekspektasi yang aku punya selama ini tuh membantuku sejauh mana membantu atau justru selama ini perlu ada yang sesuaikan gitu. Jadi kita nggak bisa yes. ngelihat bahwa boleh berekspektasi atau nggak boleh berekspektasi. Iya, tergantung. Gitu. Kalau psikologi kan tergantung banget ya ilmunya ya. Kita nggak bisa hitam Mhm. putih gitu. Kalau menurut kamu Iya, gimana? karena di psikologi kita hubungannya sama manusia yang nggak ada manual. Iya. Oh, speknya tuh begini, begini, begini itu nggak ada ya di manusia. Kita harus melihatnya secara holistik menyeluruh gitu ya semua aspek dan juga Hmm. dia punya toleransi stres juga sejauh apa ya mungkin untuk si A kemampuannya dia toleransi stresnya bagus tapi ternyata untuk si B dia dibentak sedikit udah keder seminggu nggak masuk kerja itu juga bisa gitu ya. Jadi sensitivitasnya juga Hmm. perlu dipertimbangkan. Kaitannya dengan mimpi Hmm. juga sama. Betul Mbak Bet, saya setuju evaluasi. Kalau perlu libatkan pihak lain ya, orang lain yang jauh lebih objektif dan netral yang bisa kalian percaya supaya bisa ngasih insight atau perspektif yang lebih lebih apa ya, lebih luas lah ya, yang mungkin kalian nggak pernah Hmm. terpikir selama ini. Apalagi sosoknya kalau misalkan menurut kalian panutan kalian ya, secara kerja menurut kalian dia kok jago ya, bisnisnya jago ya, kerjanya saya mau minta pendapatnya dia dari segi begini begitu. Nggak harus dilakukan semua, tapi seenggaknya pasti ya namanya kita diskusi sama orang ada ilmu yang kita dapat sedikit atau banyak pasti ada dapat satu sudut pandang baru dan Ada itu penting. pandangan baru gitu ya. Hmm. Mm-mm, mm-mm, betul. Jadi kalau kalian Kita merasa reach out kali ya, burnout, Sarah. yes, benar Mbak Bet, Hmm. reach out. Jadi kalau Hmm. orang burnout, saran kita adalah bukan mimpinya yang Oke. dikecilkan atau langsung Hmm. meninggalkan semuanya secara tiba-tiba, tapi kembali lagi dikenali faktor-faktor apa aja ya Mbak Bet ya. Tadi Mbak Bet udah jelasin, burnout itu bukan Hmm. yang kamu bangun pagi langsung, gue burnout, itu tuh nggak gitu. Itu sudah terjadi lama. Ya, karena ada stres kronik di situ. Nah, seringkali yang penting untuk burnout itu kan di balance ya, seimbangkan lagi, kenali lagi. Tadi Sari udah nyebutin tuh, ada tangki yang kosong.
Nah, kita perlu tahu nih, tangki yang kosong itu tuh tangki yang mana gitu. Hmm. Nah, itu yang kemudian kita juga perlu untuk check in lagi nih ke diri sendiri, tune in lagi nih Hmm. ke diri sendiri. Kalau mungkin tadi ekspektasi itu lebih keluar gitu ya, coba check in lagi ke diri sendiri. Sekarang tuh aku lagi butuh apa sih? Me time seperti apa sih yang kubutuhkan misalnya? Atau aku sekarang udah cukup me time-nya, tapi aku butuh reach out ke seseorang, mungkin atasan mungkin, atau mungkin orang dewasa mungkin, atau apa Hmm. gitu. Hmm. Jadi balance itu menjadi hal yang penting gitu. Nah, untuk balance ya kita perlu mengenali dulu nih tangki mana yang lagi kosong gitu untuk diisi. Betul. Hmm. Iya, itu Mbak Bet kalau dibaca itu netizen mengajukan komentar ya di kolom komen. Setuju Mbak Bet, kaitannya tangki ya, dipenuhin semuanya. Jangan sampai ternyata yang bermasalah di internal kalian sendiri. Gitu. Karena kalau yang bermasalah di internal kalian sendiri, kemanapun kalian pindah kerjaan, akan terulang hal yang sama terus-menerus. Ya, nah itu Mungkin dia. di situ juga kita belajar tentang manajemen konflik misalnya. Kalau misalnya di kantor ini nggak sesuai karena nggak cocok nih sama si A, itu misalnya sebenarnya nggak cocok itu kan kita bisa ketemu dimanapun kita kerja ya Sarya. Di situ kan Mm-mm, mm-mm, sebenarnya juga um, apa ya ada pesan bahwa oh ternyata aku perlu nih belajar gimana sih cara resolusi konflik sama rekan kerja. Misalnya mm-mm, gimana sih cara resolusi konflik sama atasan. Misalnya, nah mm-mm, kalau ini tidak terselesaikan, kemanapun kita pergi, ya masalah itu akan muncul lagi. Itu kali. mm-mm. Hmm. Betul. Setuju ya, belajar tentang manajemen konflik. Ya, sama cari pandangan baru, ilmu-ilmu baru di luar. Terima kasih nih, Ya, tadi sama kayak ini, tadi ada komen dari Albert Mario ya. Jadi mendengarkan Bu Sari, Bu Betah ya, dapat ilmu baru. Thank you. Nanti semoga kita banyak ilmu-ilmu baru lagi dari nanti teman-teman sekalian yang berbagi pengalaman termasuk yang berbagi pembahasan. Apalagi Mbak Bet, kita sebelum masuk ke closing ada yang mau dibagikan? Mungkin oke. untuk mereka yang saat ini lagi di tadi jenggotnya lagi kebakar dan dia diam saja tidak mau melakukan apapun. Oke, mungkin kita rangkum aja kali ya, Sarya. Hal Yes. pertama yang bisa dilakukan ketika sedang burnout. Pertama sadari dulu nggak sih kalau lagi burnout? Ya nggak sih? Ya, Sadari dulu kalau oh ya. oke aku lagi kebakaran jenggot nih. Oh, oke aku lagi ngerasa burnout nih. Dan itu pun nggak apa-apa. Merasa burnout itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita bodoh gitu. Merasa burnout hanya berarti, oh oke, aku perlu melakukan sesuatu nih untuk beradaptasi. Gitu. Itu Mm-mm. adalah tanda, itu adalah pesan yang disampaikan sama burnout gitu. Jadi pertama mungkin sadari dulu kalau oh oke aku lagi burnout gitu. Nah kedua mungkin setelah udah sadar nih, oke aku sekarang lagi ngerasa burnout, pause button dulu, jeda dulu. Kalau Sari tadi meluangkan 1-2 jam gitu ya, ketika misalnya ada jeda 1 sampai 2 jam gitu, olahraga. Misalnya kalau tadi saya mungkin cuma punya waktu 5 menit, ya udah lihat langit sambil minum kopi misalnya. Nah, temukan kegiatan-kegiatan apa yang itu tuh bisa jadi list alternatif gitu ya. Pause button kita tuh apa? Gitu dari hal yang sesederhana mungkin yang bisa dilakukan kapanpun sampai hal-hal yang mungkin recharge-nya lebih besar gitu. Nah mungkin kalau tadi kita punya pilihan-pilihan gitu ya Sari ya, mungkin Sari ngerasa recharge banget nih ketika olahraga dan itu skalanya tuh mungkin 10 gitu misalnya. Nah saya mungkin ketika tadi minum kopi dan lihat langit misalnya, skalanya cuma 2 aja nih, nggak sepenuh kamu ketika kamu olahraga misalnya itu pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita perlu lihat lagi oke sekarang mampunya aku tuh lagi bisa karena cuma punya waktu 5 menit ya udah aku minum kopi sama lihat langit dulu, nanti mungkin setelah kerja misalnya bisa deh ngelakuin sisanya gitu ya karena perlu disesuaikan juga nih dengan tanggung jawab yang kita miliki gitu. Nah di situ Mhm. kita juga perlu ngelihat ketiga kita perlu ngelihat kebutuhan diri apa sih yang mungkin tangki mana sih yang tadi masih kurang gitu. Kebutuhan fisik makan minum air putih gimana udah cukup belum
Tidurnya gimana? Udah cukup belum? Karena kebutuhan dasar itu kan jadi hal yang sangat penting. Kebutuhan emosi, merawat diri, tanya, ngobrol sama temen, misalnya olahraganya, misalnya jadi take care mental health, nggak cuma fisik aja, gitu misalnya. Kemudian support system, tadi reach out, gitu. Tahu kapan sih aku butuh untuk, kayaknya aku udah nggak bisa lagi nih handle sendirian. Oke, reach out ke temen misalnya, atau apa gitu. Tetapi memang yang paling penting adalah make it balance. Pasti ada apa ya, area-area yang itu tuh apa ya, menjadi perhatian kita gitu ya. Kita punya tanggung jawab di situ, mungkin kerjaan, mungkin keluarga, mungkin juga pasangan gitu. Misalnya kan ada beberapa area tuh, dan ada area yang mungkin lagi kosong gitu. Jadi gimana sih cara membuatnya seimbang? Seimbang ini kan bukan yang kemudian berarti harus sama waktunya. Setengah jam buat ini ya berarti setengah jam buat ini. Kan enggak, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau menurut kamu apalagi, Sat? Udah nggak tambahan? Lengkap. Lengkap Mbak Beta ya. Jadi lakukan itu. Menurut aku sih itu udah lengkap sih. Temukan coping stress kamu apa ya. Terus cara kamu dalam menghadapi konflik, manajemen konfliknya. Betul juga ya. Hmm. Bikin skala prioritas dan juga lebih bisa melihat bahwa kualitas dan kuantitas itu nggak semuanya bisa dipukul kata juga ya. Mungkin kalau misalkan memang weekdays terpaksa harus banyak waktu untuk kerja ya weekendnya bikin yang berkualitas dengan keluarga karena mungkin cuma satu hari sih yang bisa berkualitas dengan keluarga lainnya kerja. Oh ya sudah bikin satu hari yang berkualitas itu benar-benar mampu merecharge energimu yang nanti dipakai di hari Senin sampai hari Jumat atau hari Hmm. Sabtu. Jadi make sure untuk itu semua. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu semua, awalnya kenali diri sendiri. Sadar Bukan diri. kenalin bosnya, bukan kenalin sistemnya atau jam kerjanya, tapi selalu HR juga akan selalu tanya kan ke kita. Ceritakan sedikit Hmm. tentang kamu, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahanmu. Dan ternyata banyak orang yang gelagapan dan bingung kalau ditanya apa kelebihan dan kelemahannya. Kenapa? Banyak ternyata orang yang nggak kenal dengan dirinya sendiri. Ya, jadi Hmm. coba teman-teman silahkan ditilik lagi. Gitu. Ya, tune in lagi ke diri sendiri ya. Betul, betul, Mbak Bet. Sering kali pun kadang yang jadi PR tuh gini, Sar. Mm-mm. Kita juga perlu mendefinisikan gitu ya. Setiap orang tuh perlu mendefinisikan kembali istirahat buatku tuh apa. Nah, ini sering kali yang juga personal gitu. Kadang kita punya waktu setengah jam. Ya udah deh aku pakai buat scrolling gitu misalnya. Iya, nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi coba Mm-mm. untuk cek lagi. Efeknya tuh gimana sih ke diri kita sendiri? Mm, Gitu. mm, Bisa jadi scrolling atau apapun kegiatan yang itu distraksi gitu ya, itu mungkin memang membantu ketika dilakukan dalam jangka waktu sementara, mungkin setengah jam atau mungkin 10 menit, oke. Okay. Tetapi ketika itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, di weekend misalnya udah ada waktu seharian nih istirahat gitu misalnya, dan digunakan untuk scrolling aja seharian. Nah, coba untuk check in lagi gimana rasanya. Karena seringkali mm, kegiatan yang distraktif itu nyaman sih gitu ya. Untuk scrolling gak ngapa-ngapain itu kan nyaman gitu ya. Tapi seringkali kegiatan distraktif ini menjadi tidak membantu ketika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Kenapa? Ya karena mm, mungkin tadi tangkinya masih kosong gitu. Jadi scrolling itu tidak mengisi tangki, tetapi hanya ya udah nggak kerasa aja kalau itu kosong. Gitu. Jadi check in betul. lagi. Dan self care itu kan tadi ya lebih ke recharge gitu. Jadi bukan hanya melakukan sesuatu yang rasanya nyaman, bukan hanya tentang itu. Karena kalau misalnya bicara nyaman, olahraga juga sebenarnya kan capek juga ya, tetapi efeknya ternyata itu recharging gitu. Iya, Jadi kan makanya. kita itu bukan hanya sekedar nyaman atau nggak nyaman, tapi dia recharging atau enggak. Itu Mhm, mhm. Yes. Betul, setuju. Jadi lihat lagi apa yang kalian suka ya, kalian senengnya apa, hobinya apa gitu ya. Terima kasih buat eh, Mbak Beta, penjelasannya lengkap sekali. Saya jadi ikut menyimak sekali loh Mbak Beta, termasuk ini baca dari komennya yang nonton ya, dari Mario. Thank you udah ngikutin dari awal sampai akhir ya.
Sangat menginspirasi Mbak Beta katanya Ya, kamu juga banyak informasi-informasinya. sharing. Makasih banget, Seri, udah sharing. Mm-mm, mm-mm, sama-sama Dan lakukan passion dan aku udah lama hobi. nggak kerja kantoran. Aku udah lama nggak kerja kantoran, jadi Iya, udah lupa betul. gitu. Kerja kantor kan ternyata berguna juga untuk tadi ya manajemen konflik ya Mbak Bet ya. Orang yang mungkin kerja sendiri terbiasa ngikutin semuanya dia sendiri, betul. Tapi saat dia mungkin dilibatkan dalam kerja tim, kembali lagi manajemen konflik dibutuhkan di situ. Bagaimana cara dia eh, mempertahankan ide dan pendapatnya, tapi dengan cara yang bisa diterima di kelompoknya. Itu juga tantangan sendiri. Nah, Oke, apalagi ya? Sudah cukup kita tutup di obrolan sore hari ini. Ya, terima kasih teman-teman siapapun itu yang mungkin belum pernah atau sudah atau sedang mengalami burnout syndrome. Semoga apa yang dibagikan oleh Mbak Beta ya dan juga saya bisa menjadi pencerahan sedikit untuk teman-teman ya. Kalau banyak syukur, kalau sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama berbagi bahwa tujuannya kembali lagi burnout syndrome itu tidak melulu soal pekerjaan semata, tapi mungkin ada yang mengganjal atau ada yang perlu kamu juga cari tahu dari diri kamu. Kalau memang kesulitan ya jangan ragu-ragu untuk cari pertolongan ya. Kalau tidak ada orang yang bisa kamu percaya untuk kamu ajak tukar pikiran atau menurut kamu terlalu subjektif, kamu bisa untuk ngobrol dengan profesional ya. Psikolog juga biasanya akan mengajak kliennya untuk kembali benar-benar membedah pikirannya, perasaannya dan lain sebagainya, faktornya apalagi benang merahnya kita cari, kemudian kita berdiskusi secara netral dan objektif ya Mbak Beta ya. Oke, gitu. Semoga bermanfaat nih isinya ilmu semua ya. Tadi Mbak Beta juga sharing tentang teori yang dipelajarin. Teori apa Mbak Bet? Mungkin boleh diulang lagi supaya teman-teman kalau penasaran nanti yang bisa mana? browsing. Yang Yang mana? you, you. Uh, Inverted U model itu dari Jerkes Dodson. Ya, cari aja Oke. inverted U model atau mungkin keywordnya stres dan performansi kerja Nah, gitu. itu silahkan dicari ya. Oke, eh sekian teman-teman ya. Yang ketinggalan boleh nonton dari awal sampai akhir di IGTV. Thank you so much Mbak Beta buat waktunya, ilmunya. Makasih banyak Saya sekali iya, udah saya sharing. nggak sabar pengen ngobrol sama Mbak Beta terus sebenarnya, tapi Mbak Beta sibuk. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita berbagi buat teman-teman ya. Oke, happy weekend Mbak Beta. Sehat-sehat Happy ya. weekend juga. Dadah, Dadah. selamat sore. Sore.